Baik, sudah siap anak-anak? Ibu mulai ya. Ya, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Masih semangat? Semangat, Bu. Sudah makan semua ini? Belum. Ada yang belum, ada yang sudah ya. Nah, baik, Ibu akan mulai pembelajaran pada hari ini. Dimohon untuk ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas. Nah, baik, di sini Ibu akan memberikan sedikit materi secara garis besar mengenai nafza, narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif. Nah, ini di layar Zoom kalian ada gambar. Mungkin adik-adik ini bisa menjelaskan apa sih maksudnya dari gambar ini? Mungkin ada yang bisa mencoba menjelaskan apa sih maksud dari gambar ini? Atau apa sih gambar ini? Oke, monggo. Ya, benar. Mungkin Rizvi atau teman yang lain tahu apa sih definisi dari narkoba yang sudah dikatakan tadi ataupun psikotropika tadi. Mungkin ada yang tahu definisinya, anak-anak? Saya, Bu. Ya, monggo Hamsa. Narkoba adalah narkotika dan psikotropika. Narkotika sendiri yaitu obat maupun yang bersifat alamiah, mensintesis maupun semisintesis yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, dan lain-lain, Bu. Sedangkan obat-obatan tersebut juga menimbulkan kecanduan, Bu. Kemudian psikotropika adalah obat yang dapat menurunkan fungsi otak serta akan mempengaruhi kesadaran. Nah, jadi sudah benar ya. Terima kasih untuk Nak Hamsa, sudah baik jelasannya. Jadi Ibu perjelas ya di sini. Jadi maksud dari gambar ini yaitu merupakan obat-obatan yang sifatnya itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Di mana ada yang menyebutnya tadi itu narkoba, kemudian ada yang menyebutnya itu narkotika, dan juga zat adiktif. Di mana semua dari zat-zat ini, zat-zat yang berbahaya atau obat-obatan berbahaya ini sangat berdampak negatif bagi tubuh. Misalnya tadi merusak otak, merusak sistem saraf, menimbulkan kecanduan, sehingga penggunanya itu akan terus memakainya. Jadi perlu diketahui semua zat-zat ini itu berbahaya bagi tubuh jika digunakan secara berlebihan. Kemudian bisa di next. Nah, ini ada yang ingin mencoba menjelaskan kaitannya antara gambar yang kiri dan yang kanan? Mungkin ada yang mau menjelaskan, anak-anak? Oke, benar sekali. Oke, ya betul sekali ya apa yang dikatakan Nak Rizvi. Jadi, jika seseorang sudah mengenal apa itu obat-obatan berbahaya ini, jadi orang itu akan kecanduan untuk mengonsumsi obat tersebut. Nah, ini bedanya ya, bisa dilihat di gambar. Nah, itu pada tahun 2000, orang tersebut itu sudah mulai mengenal apa itu namanya obat-obatan terlarang ini. Kemudian setelah 4 tahun memakai, dia itu sudah mulai mengalami penurunan fungsi tubuhnya. Jadi mulai, nah di gambar ini, di gambar orang ini itu dia itu mengalami kanker otak akibat dari penggunaan narkoba itu. Jadi memang penggunaan narkoba ini sangat tidak baik bagi kesehatan tubuh. Selain itu juga penggunaannya ini akan memberikan efek yang negatif bagi pemakai dan juga lingkungan sekitarnya. Bisa di next. Nah, di Indonesia sendiri ya, menurut Badan Narkotika Nasional, pada tahun 2015 saja itu angka prevalensi
pemakai narkoba di Indonesia itu mencapai 5,1 juta. Jadi tidak bisa dibayangkan bagaimana susahnya, kemudian bagaimana akibatnya bagi pemakai maupun keluarganya, kemudian akan timbul sesuatu kekerasan dari pemakainya. Jadi bahaya narkoba itu sangat-sangat tidak baik bagi kehidupan pemakainya. Jadi jangan pernah kita sebagai pemuda Indonesia itu harus menanamkan say no to drugs. Jadi penting sekali pendidikan mengenai narkoba atau narkotika ini, sehingga kita tidak terjerumus ke jalan yang salah. Bisa di next. Nah, ini Ibu mengambil contoh ya, dari beberapa artis yang terjerat kasus narkoba. Jadi, alasan artis itu menggunakan narkoba itu bermacam-macam. Misalnya, ada yang menghilangkan rasa letih, kemudian untuk meningkatkan keuletan dalam bekerja, jadi banyak sekali alasannya. Tetapi, kita ketahui bahwa obat-obatan ini itu menimbulkan efek kecanduan, sehingga nantinya pemakainya itu akan kecanduan untuk mengkonsumsi zat tersebut, sehingga akan berdampak buruk bagi kesehatan. Memang perlu digarisbawahi, obat-obatan ini tidak seluruhnya negatif, di mana dalam bidang kedokteran saja, zat-zat yang tergolong narkotika dan psikotropika ini bermanfaat. Misalnya saja alkohol untuk mensterilkan alat pada waktu saat pembedahan, kemudian ada golongan amfetamin yang digunakan untuk menghilangkan shock waktu saat pembedahan, waktu operasi. Jadi seperti itu. Jadi tidak semuanya itu negatif. Jadi jika penggunaannya itu benar-benar dilakukan secara baik, maka akan bermanfaat. Next. Nah, jadi di sini Ibu akan memberikan penjelasan lebih detail mengenai nafza. Ada narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, dapat dibaca sendiri ya. Kemudian bisa di next. Nah, ini untuk peta konsep yang akan Ibu jelaskan. Materinya untuk hari ini ada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Kemudian terdiri dari beberapa obat, contohnya, kemudian akibatnya bagi kesehatan tubuh, yang mana juga bisa menyebabkan kematian. Bisa di next. Nah, ini topik pembahasan yang akan Ibu jelaskan, yaitu yang pertama, ada penyalahgunaan nafza, dan yang kedua, dampak penyalahgunaan dari nafza itu sendiri. Jadi, penyalahgunaan nafza ini bisa dimulai dari kebiasaan para pemuda Indonesia, yaitu merokok. Jadi, dari kebiasaan merokok, kemudian pemuda-pemudi itu tidak semuanya, beberapa ada yang kemudian mencoba untuk mengkonsumsi alkohol, kemudian setelahnya itu akan meningkat dan tertarik ke hal-hal yang tidak baik, yaitu contohnya mengkonsumsi narkoba. Jadi nafza yang terdiri dari narkotika, kemudian B-nya itu psikotropika, dan juga ada zat adiktif. Nah, jadi masuknya nafza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif ke dalam tubuh itu akan mempengaruhi kesadaran, kemudian suasana hati, pikiran, dan juga perilaku pemakainya. Dan masuknya obat-obatan yang tergolong nafza ini itu bisa melalui yang pertama langsung diminum yang berupa obat atau pil itu, kemudian bisa disuntikan, dan juga ada yang dihirup seperti ekstraksi ataupun sabu-sabu. Nah, yang pertama Ibu akan bahas mengenai narkotika terlebih dahulu. Apa terlihat anak-anak? Apakah atau kurang maju? Kelihatan. Oke, kalau kelihatan Ibu lanjutkan ya. Jadi, narkotika ini merupakan istilah atau terjemahan dari kata narkotik yang berarti obat untuk tidur atau disebut juga dengan obat bius. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 dikatakan atau disebutkan bahwa yang termasuk dalam golongan narkotika itu adalah semua bahan yang sifatnya alami maupun sintesis maupun semisintesis yang mana itu digunakan untuk pengganti zat adiktif seperti misalnya ada morfin dan juga heroin. Nah, yang mana nantinya itu obat tersebut akan
atau bahan tersebut itu menimbulkan efek kecanduan atau ketergantungan bagi pemakainya. Nah, jadi untuk narkotika alamiah itu ada yang pertama ada opium atau yang biasa disebut dengan candu atau madat. Kemudian juga ada yang kedua itu ada ganja. Yang ketiga itu ada kokain. Jadi ketiga ini merupakan narkotika jenis alamiah. Jadi yang opium atau madat atau biasa disebut dengan candu, jika orang Indonesia itu bilangnya itu ya, ini itu berasal dari getah tanaman, yang mana tanaman dari golongan famili Papaver, yaitu Papaver somniferum. Kemudian ganja yang sering kita ketahui atau kita dengar mungkin ya, ganja ini berasal dari tanaman cannabis atau Cannabis sativum. Kemudian untuk kokain sendiri itu berasal dari tanaman koka. Jadi semua ini berasal dari apa disebut dengan narkotika alamiah. Nah, untuk opium sendiri ini merupakan bahan baku yang digunakan untuk membuat morfin. Jadi opium yang berasal dari getah tanaman Papaver somniferum tadi itu digunakan untuk membuat morfin, zat adiktif atau nabza yang golongan nabza tadi. Ganja, kokain juga digunakan seperti itu. Nah, kemudian apakah sudah paham semua ini anak-anak mengenai narkotika? Paham, Bu. Paham ya? Ibu lanjut ya. Nah, kedua yaitu ada psikotropika. Jadi psikotropika ini merupakan semua obat-obatan yang tidak termasuk dari golongan narkotika, tetapi mempunyai efek yang sama. Misalnya menimbulkan ketergantungan, kemudian efeknya bagi tubuh itu sama saja, cuma golongannya berbeda. Nah, jika zat psikotropika ini disalahgunakan, maka akan mempengaruhi kesehatan karena sasaran dari obat ini itu pusat-pusat tertentu di sistem saraf pusat, contohnya otak dan juga sumsum tulang belakang. Nah, berdasarkan dampak yang ditimbulkan, psikotropika itu dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, ada golongan stimulan. Golongan stimulan. Yang kedua, ada golongan halusinogen atau obat penghayal. Dan yang terakhir, yang ketiga itu ada golongan obat depresan atau obat depresi. Nah, kelihatan? Nah, jadi Ibu akan membahas yang pertama, golongan obat stimulan. Jadi, semua obat yang termasuk di dalam psikotropika golongan stimulan ini merupakan obat yang dapat menimbulkan rangsangan terhadap otak dan juga saraf. Jadi, obat golongan stimulan ini biasanya disebut dengan obat perangsang. Nah, contoh obat perangsang yang paling sering dipakai di Indonesia itu ada yang namanya amfetamin. Jadi, obat golongan amfetamin ini biasa digunakan sebagai obat perangsang. Misalnya saja ya, golongan amfetamin ini juga digunakan di bidang kedokteran, digunakan untuk menghilangkan shock pada saat pembedahan, pada saat operasi, kemudian menstabilkan sirkulasi darah pada waktu pembedahan. Jadi sebenarnya obat ini tuh tidak semuanya negatif, tapi memang jika digunakan secara salah dan disalahgunakan, itu akan menyebabkan efek yang tidak baik bagi tubuh. Kemudian, bagaimana, sudah paham yang golongan pertama? Paham, Bu. Oke, sudah paham ya. Yang kedua ada obat golongan halusinogen. Dari namanya saja sudah diketahui ya, halusinogen. Jadi, obat golongan ini itu akan menimbulkan efek yang berhalusinasi. Jadi, pemakainya ini akan menimbulkan efek yaitu halusinasi. Jadi, contohnya dari halusinogen ini ada ekstaksi dan juga sabu-sabu. Mengerti? Sudah paham untuk yang golongan 2 ini? Paham. Ya, kemudian yang terakhir ada obat golongan depresan atau obat depresi. Jadi, biasanya obat golongan ini tuh akan menimbulkan depresi, baik depresi ringan maupun depresi yang berat. Jadi, kerja dari obat golongan depresan ini akan mempengaruhi fungsi otak dan juga
sumsum tulang belakang. Jadi sangat negatif ya dampaknya bagi tubuh, karena jika